aku ini maunya masa depannya mau jadi apa. Kalau aku seperti Rage Beji mas, perempuan selalu benar gitu. Ya, Jadi sudah benar sih mas, sesuai gagasannya kan untuk menyetarakan hak perempuan dengan laki-laki ya, biar bisa menempuh pendidikan tinggi, bisa berkarir dan sebagainya. dia Untuk kayak laki jadi perempuan, perempuan jadi laki kan sekarang kan metode operasi kan sudah kayak omnivora ya mas. Jalannya mau ya, tapi kan ini bukan pemakan makanan. analoginya gitu. Ya, analoginya. Ya. Dari trauma masa kecil ada kayak perundungan aja. Agak sulit ya. Untuk meyakinkan nih sulit banget mas ya. Iya mas, nggak boleh mas, nggak boleh. Podcast akan dimulai dalam 3, 2, 1. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast kami, yaitu Podcast Lesehan. Saya ada sebagai host pertama, tidak lupa ditemani dengan Mas Rohit sebagai host yang kedua. Nah, kali ini kita juga mengundang 3 narasumber, yaitu ada Mas Fajar, Mas Ilham, Halo. dan juga Mas Aldi. Nah, teman-teman, pasti penasaran sih apa saja yang akan kami bahas di podcast ini. Nah, kita akan membahas 2 topik hangat. Topik pertama yaitu adalah feminisme, dan topik yang kedua yaitu adalah disorientasi seksual. Kita akan menuju topik pertama yaitu adalah feminisme. Feminisme secara pandangan umum yaitu adalah gerakan intelektual yang bertujuan untuk menyamaratakan antara gender laki-laki dengan perempuan. Nah, saya mau tanya nih kepada para narasumber di sini, apa sih yang menjadi penyebab utama pergerakan feminisme ini? Kalau dari pandangan saya mas ya, Ya, kan dulunya itu ketidaksetaraan hak antara laki-laki sama perempuan. Di sini notabene yang difokuskan dari perempuan, sisi perempuan. Yang dulunya itu hanya dianggap dipandang sebelah mata. Malah dulu pada zaman Nabi, perempuan hanya dianggap seperti babu, malah tidak dimanusiakan, malah tidak dianggap seperti seorang manusia. Nah, jadinya laki-laki dianggap sebagai penguasa yang berhak menguasai perempuan. Hanya saja kalau saat ini sudah tidak ada seperti itu. Mungkin untuk penyebab utama yang kedua mungkin sosial, keadaan ekonominya mas. Kalau dulunya kan ekonomi masing-masing laki-laki dan perempuan itu tidak lebih cenderung ke laki-laki yang harus bekerja, Ya. yang harus mencari nafkah. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. nah itu kan menurut pendapatnya Mas Ilham ya. Iya. Kalau menurut pendapatnya Mas Fajar itu bagaimana ya? saya ambil dari sisi sosial ya mas. Baik. Jadi kayak contoh aja suami istri gitu. Kalau yang dari Mas Ilham sendiri kan tadi pekerjaan mungkin bisa sama ekonomi. Kalau saya biasanya yang ini kayak kejadian sosial, misal salah satunya KDRT. Dan mungkin mereka si perempuan ini mungkin kayak sering kayak nggak dapat upah atau apa, mungkin kayak misal suaminya gajian ini, tapi gajinya nggak disisihkan sebagian untuk perempuan itu lah, tapi si istrinya ini kayak bilang ke suaminya ini, tapi suaminya kayak ngeyel, jadinya ada gaduh di rumah tangga itu tadi. Atau mungkin kayak biasanya juga kalau anak muda ini kayak sering ada pelecehan gitu loh, jadi kayak
udah berpakaian tertutup nih, tapi kayak aja kan Iya, bener kayak bener, di apa catcalling gitu loh. Nah, Iya. itu kan mungkin mereka risih Marah jadinya. sih sebenarnya saya. Jadi mereka kayak apa ya, gak ada hak untuk apa bebas berekspresi dengan pakaian gitu Iya. loh. Itu sih kalau dari saya. Kalau Mas Albi gimana? ya kurang lebih sama sih kayak Mas Ilham, Mas Fajar. Yang pertama ya karena ekonomi ya. Ya ekonomi sama Ekonomi, apa terus pekerjaan tentang, tadi itu ya. ya pendidikan. Ya betul betul. Sama yang kedua dari Mas Fajar tuh tentang itu ya Mas. Kalau perempuan itu sering dikekang-kekang gitu ya. Iya, kayak Iya. diatur. Iya, diatur terus diatur sama dari laki. laki-laki seperti itu. Oke, itu jadi itu merupakan penyebab utama dari gerakan feminisme itu. Lanjut, mengapa sih banyak perempuan yang menganggap feminisme ini bisa dijadikan simbol pergerakan untuk mendapatkan kesetaraan gender laki-laki? Biasanya itu gini Mas, kalau dari saya sendiri itu saya juga baca beberapa berita online sama sedikit jurnal online itu. Nah mereka itu biasanya ya untuk biasanya bukan satu sih ya, memang satu tujuan sih Mas ya, untuk mendapatkan kesetaraan hak itu loh. Tapi biasanya kadang ada yang biasanya sampai melenceng apa, biasanya kayak itu loh, yang apa, jadi kayak Kesannya kayak berontak gitu ya. ya kayak berontak gitu, jadi kayak yang ada kata-kata woman always alright gitu, kayak perempuan Kayak selalu nggak butuh benar. laki-laki Nah, gitu ya. kesannya. Jadi kayak yang laki-lakinya ini suruh ngalah terus gitu loh. Ya, Jadi apa ya, ya lebih fanatik gitu ya. ya fanatik. Ya, kalau dari kalian berdua gimana ini? Gitu itu. Nah, itu dari aku sih tadi. Tadi kan pertanyaannya Mengenai apa, Mas? mengapa Mengenai- masih banyak perempuan merasa feminisme ini bisa dijadikan simbol pergerakan untuk perlawanan melawan laki-laki, gender laki-laki agar mendapatkan kesetaraan. Mengapa perempuan? Mungkin dari pendapat saya sih Mas, kan semua manusia itu punya pendapat masing-masing, punya ruang untuk mengekspresikan dirinya masing-masing. Nah, kalau perempuan itu kan nggak mau ya, kalau sekarang itu dikekang, Iya. dibatasi ruang kebebasannya. Iya. Nah, dari saya sih Mas, mestinya saat ini sudah tidak ada sih kayaknya kalau dari perempuan itu masih kayak dikekang, kayak diatur gitu. Iya, iya, iya. Masih terikat aturan ya bro, kayak gitu. Masih terikat aturan. Sebagian atau semua gitu juga. Kalau kedudukannya sih Kalau yang di era sekarang gitu. kalau era sekarang sih kayak udah bebas ya Mas. Udah bebas ya. Udah bebas, nggak seperti kayak Zaman dahulu. Nah, ya benar. yang perempuan selalu dikekang, suruh di Iya, rumah terus, setuju. selalu kerja di Setuju. dapur, gitu. Oke, kalau masnya bagaimana? Ya kurang lebih sama sih Mas. Tapi kan ada tuh beberapa daerah yang masih itu menerapkan adat istiadatnya, kayak yang perempuan itu nggak usah sekolah, terus di rumah aja ngurusin rumah tangga seperti itu. Ya ini perlu kita adakan sosialisasi seperti di daerah-daerah seperti itu. Itu sih Mas dari saya. Oke, sebentar. Nah, itu kan sebagian besar yang tadi dibahas itu kan zaman dahulu ya, perempuan kalau zaman dulu itu selalu dikengkang, selalu di rumah. Nah, ini saya mau menanyakan sedikit belok nih ke zaman sekarang. Nah, sekarang itu kan kebanyakan dunia pakai medsos ya. Jadi bagaimana medsos membentuk persepsi positif maupun negatif tentang feminisme itu? Kalau kayak membangun jati diri seorang perempuan gitu Mas ya. Iya. Mungkin kalau
sebagai perempuan itu harus menyaring, memilah-milah apa yang cocok untuk dirinya, apa yang cocok untuk masa depannya. Nah, seorang manusia kan juga punya pandangan masing-masing, kayak aku ini maunya masa depannya mau jadi apa, gampang diatur apa enggak, kayak punya ruang ekspresi kebebasan tersendiri lah buat mengutarakan tujuannya gitu, Mas. Kalau aku sih beda sih, Mas. Jadi kayaknya itu dari yang medsos itu ya, pengaruhnya. Itu kalau aku seperti rage page sih, Mas. Jadi misal kayak ada suatu akun nih di media sosial lah, itu kayak posting misal kayak kalau akun sosial medianya ini orang, nah ini biasanya pasti masalah hidup kan. Masalah hidupnya gimana kan pasti ada tagarnya itu, ya tagarnya kayak apa tentang feminisme gitulah pokoknya. Nah, nanti yang komen itu kan biasanya kan yang misal cewek gitu ya, nanti yang posting cewek lah, yang komen itu pasti cewek, bisa kayak oh iya bener, seharusnya ini begini, apa laki-lakinya harus lebih ngalah karena kita perempuan juga butuh hak juga ya, bener, apa kayak perempuan selalu benar gitu. Jadi lebih seringnya rage base sih, Mas. Jadi apa ya, itu lebih efeknya negatif gitu loh kalau dari media sosial. Soalnya nyebarnya Terlalu cepat gitu. terus luas, sama banyak juga gitu cakupannya lebih banyak juga ya. Itu sih ya. Kalau Masnya mau berpendapat? Kalau dari segi positifnya itu harusnya sudah benar sih, Mas. Sesuai gagasannya kan untuk menyetarakan hak perempuan dengan laki-laki ya, biar bisa menempuh pendidikan tinggi, bisa berkarir dan sebagainya. Yang untuk sisi negatifnya itu terkadang perempuan itu over itu, berlebihan dalam mengekspresikan, membuat postingan di media sosial sehingga seolah-olah dia udah nggak butuh laki-laki lagi ya. Iya, terlalu mungkin jadi semakin sombong ya. Iya, kayak independent woman. Iya. Betul. Setuju juga. Lagi marak. rame-ramenya ya. Lagi rame kan. Rame-ramenya, betul. Nah, dari semua permasalahan tadi, langkah apa saja sih yang paling realistis untuk mendorong kesejahteraan gender tanpa berbenturan dengan agama Islam? Mungkin dari Mas Fajar boleh? Ini ada sangkut pautnya dengan agama atau enggak ini? Ada, boleh. Oh, kalau dari agamanya ya lebih baik. Kalau saya maaf ya, kalau saya kurang paham ya kalau untuk yang dari agamanya. Tapi saran dari saya aja itu langkah baiknya itu kita saling paham satu sama lain lah. Jadi kayak kita bisa bagi apa saja dengan solusi win to win gitu loh. Jadi ya apa ya, kan dalam Islam juga kan dijelaskan, maaf ya ini ada sangat pautnya gitu. Iya. Yang istrinya maksimal 4 atau apa gitu. Iya. Atau apa. Tapi kalau menurut saya itu bisa ngambil dari sangkut pautnya agama tadi. Intinya kita harus paham dengan perempuan itu tadi, misal suami istri lah, suaminya ini harus paham sama istrinya gitu, tapi istrinya juga harus paham sama suaminya. Jadi solusinya menang, sama-sama menang gitu loh. Saling memahami satu sama lain. Iya benar. Itu aja sih, Mas. Terus dari Mas Ilham mungkin bener sih, Mas, yang diutarakan dari Mas Fajar. Yang paling utama itu harus memahami satu sama lain ya. Karena ya kalau dalam laki-laki dan perempuan, kalau dalam berumah tangga, kalau tidak paham satu sama lain dalam kehidupan rusuh itu gitu. bisa rusuh. Soalnya kan itu kan yang di agama tadi yang disunahkan 4 orang istri itu kan lah, itu kan memang mengajarkan kita
kayak pandai berbagi gitu loh. Iya. Makanya kan sekarang kan jarang yang apa istrinya lebih dari satu, itu kan jarang. Iya. Pastinya cuma satu karena apa ya, tanggungan Iya, itu. di era sekarang sama dulu kan juga beda-beda. Beda-beda. Sekarang kan juga makin sibuk juga orang. Oke. Kalau menurut Masnya? Ya Betul, betul. kalau saya sama sih kira-kira kurang lebih ya Mas ya. Ya, Paham satu sama lain. ya saling memahami ya. Iya. Satu sama lain. Oke. Kita mendukung lah gerakan feminisme ini agar dari kaum perempuan dan lelaki juga bisa memiliki hak yang setara ya. Nah, dari topik pertama, setelah saya tanya-tanyakan kepada narasumber ini, saya simpulkan bahwa feminisme yaitu adalah dalam Islam yaitu adalah menekankan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan spiritual yang setara dengan hak dan tanggung jawab yang saling melengkapi berdasarkan prinsip keadilan di dalam Islam dan hadis. Nah, Itu aja mas. Oke. Lanjut ke topik selanjutnya. lanjut ke topik kedua ya Mas. Tadi kan kita Pandangan kamera. sudah membahas tentang feminisme. Nah, kita lanjut ke topik kedua yaitu tentang disorientasi seksual. Iya. Disorientasi seksual itu umumnya itu adalah penyimpangan kodrat manusia, misal wanita ingin jadi laki-laki Laki-laki ingin jadi wanita ya, sebenarnya. Nah, apa sih pendapat kalian? Apa penyebab dari terjadinya fenomena tersebut? Siapa dulu nih? Siapa dulu? Boleh, siapa dulu? Mana Oh, ada? saya sih. Ya, boleh. Aku. Kamu Oh, iya. Wes. Jadi Pendapat. pendapatnya makin berkembang sih sekarang mas. Kalau dari kita lihat sejarah Islam ya, dari Islam sendiri, kita masuk ke zamannya Nabi Lut. Itu penyimpangan seksualnya atau disorientasi itu lebih kayak homoseksual gitu loh, suka sama jenis gitu loh. Laki-laki sama laki-laki. Laki suka sama laki-laki. Iya, perempuan suka sama perempuan. Dan misalkan kalau ada yang suka laki suka perempuan, nah itu nanti bakal ada konflik sosial di situ. Nah, tapi kalau sekarang kan lebih bervariasi ya mas. Makin berkembangnya zaman, makin bervariasi. Contohnya kayak LGBT kan dulu kan cuman yang LG ini kan. Nah, kalau sekarang kan ada BT lah, yang B ini kan kayak lebih suka sama, jadi ada yang jenis betul, jadi jenis kayak seksual. ada perempuan suka sama perempuan sama suka laki, ataupun laki suka sama laki terus sama perempuan juga, ataupun banyak gender karena kan bi kan itu bi dua, oh bukan berarti ya itu tadi suka dua jenis. Terus yang T ini kan dia trans, berarti dia kayak laki jadi perempuan jadi laki kan. Sekarang kan metode operasi kan sudah Kayak omnivora ya Mas. Segalanya mau ya. kalau Iya, berarti. omnivora kayak bukan sih mas. Ya kan dalam istilah yo pemakan segalanya. Tapi kan ini bukan pemakan Oh, makanan. analoginya gitu. Ya, analoginya. Oh, iya, iya. Ternyata semua gitu, semua di Oh bukan mas, trans lebih ke itu mas, kayak mengubah A jadi B jadi A gitu. Yang biseksual tadi Mas. Oh kalau B dua mas, Saya B dua. Itu ke ini lebih mas, tapi itu juga Ya kan termasuk sih mas. pemakan segalanya kalau Iya. omnivora. Oh, iya. Ini- Sama. Tapi Juga baru juga kan itu kayak gender baru yang kayak di Thailand gitu. Iya. Gender nggak cuma dua. Cuma dua. Iya betul. Itu Kalau- aja sih. transgender tadi apa? Kalau yang trans tadi itu ya itu tadi yang kayak mengubah perempuan jadi laki, laki jadi perempuan dengan cara operasi atau suntik hormon itu tadi. Itu sih. Lanjut. Mungkin pandangan apa tadi Mas? Apa penyebab dari Penyebabnya. ya terjadi penyimpangan seksual? Kalau penyebabnya mungkin dari trauma masa kecil, kayak mungkin kan dari trauma masa kecil ada kayak perundungan
itu masa kecilnya itu kayak nggak dianggap jadi seorang laki-laki yang yang kayak apa maco apa ya Laki sejati. ya itu yang saya maksud. Nah, dari itu mungkin bisa mas jadi penyebab seorang jadi transgender, beralih jenis kelamin kan ya. Iya. Timbul rasa ingin Nah, pindah. gender. Mungkin dari dulu sering diolok-olok kayak Nah, bencong atau ya, gimana gitu. Iya. mungkin Bisa seperti menjadi itu. penyebabnya. Jadinya dewasanya malah jadi ingin mencoba jadi perempuan maupun sebaliknya mas. Kayak nyerah gitu ya. Iya. Iya, Aku Udah jadi- capek nih dibully terus. Iya. Jadi benar-benar trauma mental ya. Iya. Bisa disebut Ya, betul kayak gitu. Mungkin dari pandangan Mas Aldi. Saya kurang lebih sama ya mas ya. Ya faktornya ada psikis sama sosial kayak trauma tadi, terus seperti apa ya? Ya kita ngerasa cemas gitu, nggak tahu sama dirinya sendiri, sama kelamin sendiri itu. Kayak, aduh aku sebenarnya siapa sih? Jiwanya perempuan tapi kok aku dilahirkan jadi iya seperti itu mas. kalau menurut kalian kan ini zaman medsos ya. Medsos itu pengaruh nggak sih buat penyebaran LGBTQ itu apa penyimpangan ini pengaruh nggak sih medsos itu buat penyebarannya? Banget mas. Ya Iya benar sih. mas. dari medsos ntar ada dibuatin grup tuh Nah, buat yang kaum menyimpang nih. Oh iya ya, itu kan baru di apa? Baru terjadi di beberapa nggak sampai 5 tahun yang lalu nggak Iya. sih? Ya itulah. Deket-deket ini lah ya. Ya deket-deket inilah. nah untungnya di Indonesia hanya yang diakui jenis kelamin ini hanya 2. Berbeda dengan negara-negara luar ya mas ya. Ya. Itu Apalagi malah kalau Thailand gitu ya. dicampur adukan Iya. ke negara sini malah jadi kayak gimana gitu. Kita aneh ya. Sedikit aneh. Tapi kalau penyebarannya di medsos itu ya benar tadi lebih cepat dan lebih luas. Tapi nggak kayak yang apa ya lebih gimana? Kayak sekarang tuh penyebarannya lewat medsos. Jadi kalau dulu itu karena nggak secanggih sekarang jadi kayak nggak tahu ini orang siapa karena kan apa kayak face to face gitulah ya. Tapi kalau sekarang kan sudah pesan jadi orang nggak tahu ini siapa jadi ya kita kenalnya di sosmed tapi kadang kita juga nggak tahu ini orang siapa Yang orang siapa. baru viral tuh mas, yang apa perias ternyata laki-laki itu. Oh iya itu benar juga itu. Kasus itu mas. Ya itu kasus Tak kirain wanita itu mas, soalnya Iya. cuantik banget. betul sih. Nggak kelihatan kalau Ternyata itu lagi ya. Ya kan makin berkembangnya zaman juga kan. Nah, itu betul termasuk juga sih. Itu sih mas. Jadi kalau dulu itu misal cuma lingkup terdekat kita ya mas. Iya. Iya kita Dan Sekarang tahunya nih. menyebarnya lebih luas. Iya nyebar Bisa dari lebih cepet. medsos. dan nggak banyak orang yang tahu juga lah ini siapa orang ini siapa. Iya, latar belakangnya kayak Iya, apa. betul. Nah, kan itu kan muncul banyak masalah kan. Apa menurut kalian itu solusi yang tepat untuk mengatasi penyimpangan seksual? Mulai dari Mas Bajar dulu lah. Alah, siapa? Mungkin kalau solusi dari aku sih dibuatkan kayak gimana ya, wadah untuk orang-orang yang agak menyimpang itu diberi edukasi, diberi sosialisasi. Tapi kan udah banyak banget itu mas. Mungkin agak sulit ya mas ya. Agak sulit ya. Kenapa nggak kita bunuh aja? Untuk meyakinkan nih sulit banget mas ya. Ya, mas. Nggak boleh mas. Nggak Boleh mas. Waduh. Langgar undang-undang ya mas. Itu kalau diberi edukasi nggak paham-paham jadi dibunuh aja mas ya. Kalau edukasi itu lebih baik itu mas, lebih ke preventifnya. Jadi sebelum itu terjadi mas, edukasi dan sosialis. Lah kalau udah terlanjur kayak gitu gimana mas? Nah, kalau menurut saya ya lebih baik kita nyadarin orang itu. Jadi nggak bisa kita langsung aja. Lah kalau udah
udah kayaknya gendernya udah ubah dari perempuan udah ke laki. Contohnya Lucinta Luna gitu. Nah itu. Nah itu saya kurang paham ya mas, tapi saya nggak mau nyangkut-nyangkutin orang, tapi kalau yang menurut saya ini Contoh mas. Iya enggak apa-apa. lebih ke yang kayak LGB-nya saja. Itu kan biar apa ya, jadi Solusinya. lebih ke psikisnya kan biasanya yang terganggu gitu tuh. Nah itu mending ke psikolog, psikiater, jadi kita tanyakan masalah kita apa gini, terus solusinya apa, jadi pendekatannya lebih Personal ya mas. personal dan apa ya, nggak kayak yang apa frontal banget gitu loh. Jadi Tapi kan kalau dari ajaran Islam sendiri nggak apa-apa tuh mas. Kalau kayak ada orang yang menyerupai orang laki-laki menyerupai perempuan itu kita langsung hajar aja nggak apa-apa kalau ajaran kalau Islam. itu biasanya kayak misal contohnya yang tomboy itu ya, tomboy atau apa yang Ya enggak ya kayak homoseksual seperti itulah. oh kalau homoseksual itu pasti ada mas, tapi kita hanya perlu menyikapinya itu bagaimana aja gitu. Pokoknya kita mengajak orang untuk berbuat yang lebih baik, ngajak tobat. Nah itu biar orang itu semakin termotivasi kembali ke jalan yang benar. Tapi kalau orang itu sudah keras kepalanya, ya kita hanya bisa serahkan itu ke Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita melakukan pendekatan terlebih dahulu ya. Iya, pendekatan terlebih dahulu. Jadi tidak bisa langsung secara frontal, harus kembali lagi, itu tidak bisa pelan-pelan dulu gitu. Karena sekarang juga zaman udah modern, Ya. eranya udah beda, Betul, udah HAM juga kan dilindungi oleh hak asasi manusia. Nah kalau yang trans sendiri itu agak susah mas, biasanya gitu itu kan sudah terlanjur gitu. Terlanjur. Nah itu lebih baik ke psikolog juga lah mas, kalau saya sarankan. Saran saya biar gak digoreng takutnya saya nanti lah. Lebih baik ke psikolog, katakan sudah terlanjur. Nah itu lebih baik gimana kita solusinya lah, itu personal, kembali ke personal mas. Jadi saya enggak mau ikut campur lagi kalau udah masalah gitu aja sih. Gimana yang Ya cukup ya. Mungkin cukup mas. Jadi lebih ke pendekatan, Iya pendekatan. edukasi gitu ya mas. ya gitu aja sih. Selagi masih bisa ditolong. Bisa ditolong lah. Kalau udah Kalau dianya emang nggak mau ya gimana lagi mas? ya, betul. Iya. Jadi dapat disimpulkan ya, kalau disorientasi sosial itu penyebabnya tadi bisa dari masalah gangguan mental, Iya. atau Latar belakang trauma Iya. masa lalu juga. dan juga medsos itu tadi ternyata mempercepat Penyebaran. Ya, penyebarannya, dan kita juga nggak tahu orang ini siapa itu. Jadi ya itu aja sih. Oke. Baiklah, kurang lebihnya seperti ini podcast yang kami jelaskan merupakan topik yang sangat panas ya teman-teman. Oke. Terima kasih semuanya. Juga ya. Ya, kurang lebihnya dari saya, Mada atau rekan saya. COVID Ya, dan juga tiga narasumber yang sangat hebat ini. Terima kasih sudah datang di podcast kami. Oke. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah. Udah. Menyemaratakan. Ngomong. Halo teman-teman semuanya, selamat datang orientasi seksual. Adalah feminisme dan disorientasi seksual. Sudah, aku latihan. Dalam pandangan utama, cara pandangan umum.